Oke, di sini kita akan membuktikan teorema 11.9. Nah, di sini sesuai buku diketahui lingkaran C ya. Maksudnya titik lingkaran titik pusatnya C, titik Q di luar lingkaran, misalkan L1 ini, saya akan melalui Q memotong lingkaran C di di R dan S melalui Q ya. Hasilnya kan dia bagi perpanjangan gini hasilnya. Nah, biar gak bingung nanti ya. Dan L2 saya akan melalui Q memotong lingkaran C di U dan T di sekan kan, berarti sekan itu kan garis yang memotong lingkaran di dua titik. Nah, maka di maaf di sini berarti QR kali QS itu sama dengan QU kali QT gitu. Nah, oke. Di sini diketahui bahwa lingkaran berpusat di C ya. Nah, itu Q di luar lingkaran kan. Ruas garis QS itu sekan memotong lingkaran C di R dan S. Ini kan sekan berarti memotong lingkaran di dua titik ya. QT sekan juga berarti memotong di dua titik ya, T dan U. Buktikan bahwa QR kali QS sama dengan QU kali QT. Nah, ini kan aslinya kan kalau kita sederhanakan dia kan jadi gini, QS berarti kan QS QT kan ya, QS QT berarti QS per QU QS per QT itu sama dengan QU per QR. Jadi kita mencari perbandingan antara ini dan ini. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita mencari perbandingan, tujuannya kita cukup mencari dua sudut yang kongruen. Nah, bagaimana? Tujuan itu idenya. Jadi tujuannya kita ke situ nanti, mencari dua sudut yang kongruen dulu. Nah, langkah pertama yang kita untuk menuju tersebut itu pertama buat ruas garis TR dan ruas garis ini ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada berapa segitiga? Yap, benar ada dua segitiga kan ya. Segitiga ini segitiga gini kan, sama segitiga yang gini. Ya kan? Yang ini berarti SUG. Di sini segitiga TRI. Biar teman-teman nggak bingung nanti untuk untuk kita simulasikan. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini, teman-teman? Apa yang teman-teman bisa lihat di sini di gambar ini? Nah, berarti karena sudut S itu sudut keliling dan sudut T sudut keliling dan sudut S dan sudut T itu menghadap kan, sudut S sudut T ini kan, ini ya, yang ini kita tandai dulu kan ya, menghadap busur RU. Nah, karena sudut keliling yang menghadap busur yang sama, akibatnya apa? Akibatnya berarti sudut S kongruen dengan sudut T berdasarkan akibat 11.11 gitu. Akibat
11.11. Oke, di sini kan teman-teman sudah mengetahui berarti sudut T kongruent dengan sudut S. Kita punya 1. Berarti sudut T ini kongruent dengan sudut S. Oke. Nah, apalagi yang kita bisa lihat di sini? Berarti ini kan itu Q kan sudut Q kan milik berdua. Berarti sudut Q kongruent dengan sudut Q. Ini reflektif. Oke. Nah, karena kita sudah menemukan dua sudut yang kongruen, maka ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa segitiga kita sesuaikan namanya aja ya, SUI kan, SUI itu sebangun dengan segitiga TRI. Berdasarkan apa? Ini akibat dari jika dua sudut dari dua jika dua sudut berkesesuaian dari dua segitiga, maka dua segitiga itu sebanding. Jadi misalnya ada segitiga ini sama segitiga ini, dia memiliki dua sudut yang kongruen, maka mereka ini sebanding gitu. Maka dia sebangun, berarti dia sebangun. Berarti 4 ini kan benar kan? Berarti segitiga SUI sebangun segitiga TRT. Karena mereka sebangun, maka mereka ini sisi-sisi yang berkesesuaian itu sebanding kan? Berarti sisi yang berkesesuaian apa aja? Berarti kayak tadi IS kan? IS banding, kan ini paling panjang ya, IS dan IT. IS banding IT itu sama dengan perbandingan antara IU dan kan pendek IU dan IR. Sama juga yang ini US kan, US dan RT. Tapi yang kita butuhkan yang ini doang kan, maka bisa kita operasikan kan dari kayak gini. IS banding IT itu sama dengan IU banding IR. Nah, berarti IR dikali IS itu sama dengan IU dikali IT. Nah, maka kita sudah menemukan ini, maka teorema ini 11.9 itu terbukti.